Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam segala perbuatan kita, dalam segala hal yang ingin kita lakukan, yang perlu kita tekankan, yang perlu kita jadikan dasar dari semua aktivitas kita ini adalah niat. Bahwa niat ini menjadi dasar dari segala aktivitas yang akan kita lakukan. Maka bisa saja satu aktivitas terlihat baik, tapi karena niatnya tidak baik, maka menjadi tidak baik. Dan satu aktivitas bisa saja tampak sebagai aktivitas yang biasa-biasa saja, aktivitas sehari-hari, karena niatnya baik maka menjadi baik. Dan setan itu sebenarnya paling tidak suka terhadap orang yang melakukan satu yang biasa saja sehari-hari, tapi kemudian niatnya menjadi didasari oleh niat yang baik. Makan misalnya. Jadi makan ini bukan sekedar adalah aktivitas yang biasa, yang santai, yang lumrah kita lakukan. Jadi hal yang mubah. Tapi ketika makan ini menjadi didasari oleh hal-hal yang baik, misalnya saya makan ini agar saya kuat untuk ibadah, saya makan agar kuat untuk mengajar, agar saya punya tenaga untuk kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan, bersilaturahmi dan lain. Maka makan di sini menjadi satu aktivitas yang sangat mulia, yang tercatat sebagai aktivitas yang baik dan mendapatkan pahala. Sebaliknya, aktivitas yang baik tapi niatnya jelek, maka menjadi tidak jelek. Bersedekah tapi niatnya agar ingin dihormati orang, ingin dikatakan sebagai orang dermawan, maka ini sebagai tercatat yang tidak baik. Aktivitas sedekah itu menjadi tidak baik. Maka ini karena niat ini adalah kuncinya di hati, maka dan hati adalah tempat manzuru Rabbil Alamin, tempat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati, perbuatan hati, apa yang ada di hati kita itu lebih utama dibandingkan dari perbuatan yang ada di tubuh kita. Maka disabdakan dari Rasulullah SAW, niatul mu'min khairun min amalihi, bahwa niatnya seorang untuk melakukan kebaikan atau niatnya seorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Maka kemudian di sini Sayyid Alawi Al-Maliki mengomentari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bahqi dan Al-Tabrani, kenapa bisa lebih mulia, lebih utama niatnya orang mukmin dibandingkan perbuatannya? Wa dzalika li'anna niyyah amalul qalbi wal qalbu asrafu minal jawarih. Fakana amalu khairan min amaliha. Ini karena hati adalah niat adalah perbuatan hati, sementara hati adalah asrafu minal jawari, jadi lebih utama dibandingkan daripada anggota tubuh yang lain. Maka perbuatan hati lebih baik daripada perbuatan jawari. Li'anna niyyah tanfa'u bimujarradiha, dan niat itu bisa bermanfaat hanya sebatas niat ya. Jadi walaupun belum sempat melakukan, kita sudah bermaksud untuk melakukan kebaikan, maka itu sudah tercatat sebagai sebuah kebaikan. Apalagi kalau sudah melakukannya, maka menjadi double pahalanya, bisa dan berlipat ganda sesuai dengan kualitas dan niat kebaikan tersebut. Maka di sini kemudian para ulama sufi, para ulama kita selalu menganjurkan agar dalam melakukan aktivitas ini beri niat yang banyak sehingga dapat pahala dalam setiap perbuatan yang baik. Waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatan katsira salihah. Maka berilah niat-niat yang banyak, niat-niat yang baik dalam satu aktivitas yang kita lakukan, dalam ketaatan yang kita lakukan, termasuk dalam hal-hal mubah yang kita. Maka yahsul laka bi kulli wahid minha thawab tamman min fadlillahi. Maka semua niat yang lebih itu akan mendapatkan pahala yang sunnah. Wa ma ajasta anhu min at-ta'at wal khairat wa lam tatamakkan min fi'li fanwihi wa azam ala fi'lihi inda istita'ah. Maka semua ketika kita tidak mampu melakukan kebaikan, ada orang melakukan kebaikan, bersedekah, kalau saya juga punya harta yang banyak maka saya berniat untuk. Nah, ini juga niat yang baik artinya, tapi ketika sudah memungkinkan untuk melakukan kebaikan tersebut, kita betul-betul diberi harta oleh Allah, maka kita jangan lupa terhadap niat yang sudah kita janjikan oleh
kita janjikan untuk dilakukannya ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Di sini maka kita kepentingannya di sini yang paling mendasar adalah bahwa kita harus pandai-pandai memberikan motivasi-motivasi niat-niat yang baik dalam semua aktivitas. Katakanlah misalnya begini, Anda mau berdagang sekarang, mau buat buka toko online misalnya atau apalah, menjual baju dan lain-lain. Nah, maka niatnya harus banyak. Pertama misalnya menjadi nafkah untuk biaya anak dan istri, untuk sekolah, untuk apa. Nah, ini sudah baik. Terus yang kedua misalnya berniat agar dengan berdagang ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain, bisa memperdagangkan, bisa kenalan dengan memperbanyak teman, memperbanyak saudara dan lain. Nah, ini sudah baik juga. Misalnya kita juga berniat bahwa ingin meneladani Rasulullah, bahwa Rasulullah juga pernah berdagang. Misalnya ingin merasakan seperti apa Rasulullah juga berdagang. Nah, suatu ketika kita berdagang rugi, masih ada niat-niat yang baik yang kita dapatkan dari, bahkan rugi pun kita bisa dapat pahala. Misalnya niatnya juga kalaupun suatu ketika rugi, maka ada sabar yang disediakan Allah yang itu bisa mendapatkan pahala. Kalau kita beruntung, maka kita akan mendapatkan, bisa bersyukur dan kita bisa mendapatkan pahala. Jadi tak ada ruginya aktivitas yang dilakukan oleh kita semuanya selama hal itu didasarkan kepada Allah. At-taqarrub ilallah linaili ridhaillah, untuk mendapatkan ridha Allah dan lain. Oleh karena itu misalnya Anda mau membuat konten di YouTube, mau membuat channel YouTube. Nah, ini harus niatnya baik. Karena bisa saja Anda kalau dasarnya kropos, misalnya Anda ingin dapat uang dari konten YouTube itu, maka ini bahaya. Artinya dalam hal Anda bisa berhenti nanti ketika YouTube Anda tidak ada orang yang nonton, YouTube Anda tidak ada viewernya sedikit, subscribe-nya tidak sampai, tidak dimonetisasi dan lain-lain. Anda akan lelah karena dasar pijakan Anda dalam beraktivitas seperti itu sudah lelah, sudah lemah, sudah kropos, sehingga ketika kena benturan sedikit, kena hantaman sedikit, oleh badai sedikit, maka akan runtuh aktivitas yang. Nah, terus ini bisa dikiatkan, bisa diamalkan, bisa dikontekkan, bisa dipikirkan, direnungkan, sehingga kita kembali kepada kunci utama, dasar dari penciptaan kita oleh Allah, bahwa illa liya'buduni, bahwa kita diciptakan oleh Allah agar bisa menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, memakmurkan, menjalankan semua yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi saya kira aktivitas semua kita yang kita lakukan ini dasarnya harus kembali ke sana, untuk mendekat kepada Allah, untuk berkhidmat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tidak perlu, tidak penting, tidak baik ada aktivitas-aktivitas luar yang memalingkan kita dari tujuan utama kita. Anda bisa klik lagi di video saya yang lain, yaitu di filosofi tujuan penciptaan manusia. Ini dengan niat ini maka kita akan mencapai hal-hal kebaikan. Bahkan kalau misalnya suatu ketika kita tidak mencapainya, maka niat baik kita sudah tercatat sebagai sebuah kebaikan. Oleh karena itu, kalau dasar dari aktivitas kita adalah Allah yang kokoh, yang kuat, yang agung, maka apapun yang membentur kita dalam perjalanan aktivitas tersebut, maka kita tidak perlu merasakan kepanikan, tidak perlu merasakan lelah, tidak perlu merasakan hal yang mengecewakan, karena semuanya sudah didasarkan kepada niat baik tersebut. Sehingga Imam Ahmad pernah mengatakan, Anda akan selalu berada dalam kebaikan selama Anda berniat baik. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.